Halo Sobat English Fun dimanapun berada. Oke, jadi ini adalah pembahasan pertama saya di channel English Fun with Miss Nana. Belajar bahasa Inggris jadi mudah. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang present tense. Oke, jadi present tense itu adalah sebuah tenses yang menunjukkan masa sekarang. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa present tense dibagi lagi menjadi 4 tenses, yaitu yang pertama, simple present tense. Ada contoh kalimatnya ya, I play football. Nah, untuk tenses ini kita gunakan untuk menyatakan kalimat fakta, aktivitas yang rutin kita lakukan, atau kejadian saat ini. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dulu di video kita kali ini. Kemudian yang kedua, present continuous tense, I am playing football. Tenses ini kita gunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Ingat, ada continuous yang berarti kita menggunakan gerund atau verb ing untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, present perfect tense, I have played football. Oke, tenses ini kita gunakan untuk suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi hari ini dan telah selesai. I have played football. Aku telah bermain bola atau tadi bermain bola. Nah, have itu artinya telah. Have atau has artinya telah. Kemudian perfect itu ditandai dengan menggunakan have atau has diikuti verb 3 untuk present perfect. Dan had diikuti verb 3 untuk past perfect. Ini akan kita bahas di video yang berbeda ya. Kemudian, tenses yang keempat, present perfect continuous tense. I have been playing football. Ada perfect, ada continuous. Oke, jadi di tenses ini kita gunakan untuk suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan sedang terjadi pada masa lampau juga. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan 4 tenses dalam present tense ya, teman-teman. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, saya berikan overview untuk present tense. Jadi overview ini bisa kalian print dan kalian gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam belajar tenses, serta memahami perbedaan-perbedaannya. Oke, jadi mungkin nanti kalau teman-teman menyimak pembahasan di video-video selanjutnya, nanti teman-teman bisa overview lagi ya di tabel ini. Oke, bisa kita lihat di tabel, itu ada 2 jenis kalimat ya, kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, jadi bagi yang belum tahu kalimat verbal itu apa, nominal itu apa, jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang diikuti kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak diikuti kata kerja atau verb, tapi bisa diikuti noun atau kata benda, adjektif, kata sifat, atau bisa juga diikuti adverb keterangan. Oke, bisa kita lihat ya, di situ simple present dibagi jadi 2 jenis kalimat, verbal dan nominal. Oke. Kemudian present continuous. Nah, karena hanya diikuti verb atau kata kerja, ingat ya, present continuous itu untuk menyatakan kegiatan atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Maka hanya ada kalimat verbal saja. Kemudian present perfect dibagi menjadi 2 jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kemudian yang keempat, present perfect continuous. Hanya diikuti verb atau kata kerja, maka hanya ada kalimat verbal. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja ya kita bahas simple present tense. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu simple present tense itu kita gunakan untuk apa?
Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit. Jadi tujuan atau purpose dari simple present tense yaitu kita gunakan untuk menyatakan yang pertama kalimat fakta atau general truth, yang kedua kebiasaan atau habitual actions, atau yang ketiga kejadian yang terjadi pada saat ini. Oke, kita bahas dulu ya dari kalimat positif or affirmative sentence. Untuk simple present tense dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat verbal. Kalimat verbal rumusnya subjek diikuti verb 1 atau verb SIS diikuti objek. Ingat penggunaan verb 1 atau verb SIS ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, he, she, it, maka kita menggunakan verb SIS. Tapi kalau subjeknya plural atau jamak, I, you, we, they, kita menggunakan verb 1 untuk kalimat simple present tense. Okay. For example, I use social media, she uses social media. Karena subjeknya I, maka kita menggunakan verb 1, use. Kemudian contoh kalimat kedua, she uses social media. Karena subjeknya she, maka kita menggunakan verb SIS, uses. Kemudian, kalimat nominal. Rumus kalimat nominal di simple present tense itu adalah subjek diikuti to be. To be di simple present itu adalah is, am, are. Kemudian diikuti adjective or adverb. Contoh kalimat, they are very polite and kind. Karena subjeknya they, maka to be yang sesuai adalah are. Kemudian, she is very polite and kind. Karena subjeknya she, maka to be yang kita gunakan adalah is. Nah, di bawah itu ada tabel ya, penggunaan atau pasangan kata kerja dan to be yang tepat untuk masing-masing subjek. Oke. Kita lanjut ke kalimat negatif. Ya, ingat ya kalau kalimat negatif itu berarti kita menggunakan not. Nah, untuk bentuk kalimat negatif di simple present sama ya, masih dibagi menjadi dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang pertama, kalimat verbal. Subjek diikuti do or does not. Diikuti verb 1, diikuti objek. Karena di situ sudah menggunakan do atau does yang mewakili simple present tense, maka kata kerja di belakangnya kembali ke bentuk dasar atau bare infinitifnya. Kenapa? Karena di dalam satu kalimat tidak boleh double tenses. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada do or does di satu kalimat, tidak boleh menggunakan verb SIS. Jadi harus kembali ke bentuk awal, meskipun subjeknya tunggal, begitu ya. For example, they do not use social media. Karena subjeknya they, maka kita menggunakan auxiliary do, kemudian diikuti not, kemudian diikuti verb 1. Kemudian he does not use social media. Subjeknya he, maka auxiliary yang tepat adalah does not. Kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk awal, yaitu use. Kemudian yang kedua, kalimat nominal. Subjek diikuti to be, is, am, are, diikuti not. Nah, ini kalau kita gunakan kalau kalimat tersebut tidak diikuti kata kerja ya, tapi diikuti adjective atau adverb. For example, they are not very polite and kind. Karena subjeknya they, maka to be yang tepat adalah are not. Kemudian, she is not very polite and kind. Karena subjeknya she, maka to be yang tepat adalah is. Oke, berikut adalah pasangan verb beserta to be yang tepat untuk kalimat negatif di simple present tense sesuai dengan subjeknya. Oke, lanjut ke kalimat tanya atau interrogative sentence. Oke, jadi untuk interrogative sentence ini tadi, untuk kalimat negatif tadi kita menggunakan do atau does not ya untuk kalimat verbal, sedangkan untuk kalimat nominalnya kita menggunakan is,
MR. Nah, untuk kalimat tanya, auxiliary-nya kita pindah ke depan, atau to be-nya kita pindah ke depan. Untuk kalimat verbal dulu, do or does, diikuti subjek, diikuti verb one, diikuti objek, jangan lupa question mark. Oke, contoh kalimat, do they use social media? Do, diikuti they, diikuti use, kembali ke bentuk awal ya, use. Kemudian yang kedua, does he use social media? Karena subjeknya he, maka kita menggunakan does untuk kalimat tanyanya. Jadi, does he use social media? Kemudian yang kedua, kalimat nominal. Oke, kalau tadi kalimat verbal do or does di depan, maka untuk kalimat nominal is MR kita taruh di depan. Jadi is MR diikuti subjek, diikuti adjective or adverb. Question mark. Are they very polite and kind? Is she very polite and kind? Ingat ya, untuk pasangan auxiliary dan subjeknya harus sesuai. Oke, jadi di bawah ini ada tabel. Berikut adalah pasangan verb dan to be yang tepat untuk masing-masing subjek di simple present tense. Oke, jadi untuk do atau does dan is MR itu artinya sama. Apakah? Jadi kalau do they use social media, apakah mereka menggunakan social media? Begitu ya. Oke, kita lanjut ke, kita udah masuk ke latihan soal ya. Oke, nah ini memasangkan to be dan kata kerja yang tepat berdasarkan subjek. Oke, jadi ini teman-teman pause dulu ya videonya, silakan dicek dulu seberapa pemahaman teman-teman mengenai to be dan verb untuk masing-masing subjek di simple present tense. Jadi silahkan di pause dulu videonya teman-teman. Oke, baik. Langsung kita bahas aja ya. Kalau teman-teman masih ingat tadi di awal pembahasan kita, jadi untuk subjek I itu pasangan to be-nya adalah am. Sedangkan you, we, they, kita menggunakan to be are, atau pasangannya adalah to be are. Kemudian subjek he, she, it adalah is. Oke, jadi jangan sampai terbalik ya untuk pasangannya. Harus sesuai dengan pasangan untuk masing-masing subjek. Kemudian kata kerja yang tepat untuk subjek I, go or goes. Yang tepat adalah go. You climb, we ride, they study. Oke, I, you, we, they selalu diikuti verb one untuk simple present tense. Sedangkan he, she, it diikuti verb s, es. So number 5, he cooks, she learns, and it runs. Oke, kita coba lagi untuk latihan kedua. Please use the correct form of the verbs or to be in brackets. Oke, jadi gunakan bentuk atau pilih bentuk yang tepat untuk kata kerja atau to be sesuai dengan kata yang ada di dalam kurung, di dalam kalimat. Oke, silahkan di pause dulu videonya, silahkan dikerjakan. Oke, langsung kita bahas aja ya. Mulai dari nomor 1, Mr. and Miss Brown. Bla 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 live in Canada. Oke, karena di sini subjeknya Mr. and Mrs. 2 ya. Subjeknya plural, maka kata kerja yang mengikuti juga harus dalam bentuk plural atau plural verb. Ingat, plural noun diikuti plural verb. Oke, jadi bentuk plural verb itu adalah verb one ya. Jadi yang tepat adalah
live. Mr. and Miss Brown live in Canada. Number 2. Tim blah 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 get up at 7 o'clock every day. Karena subjeknya Tim tunggal, maka kata kerja yang mengikuti juga harus dalam bentuk tunggal. Bentuknya adalah verb SES. So number 2, Tim gets up at 7 o'clock every day. Number 3, my father's name blah 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 Budi. In a brackets itu ada be ya. Jadi memilih to be yang tepat untuk my father's name. Karena my father's name itu adalah tunggal, maka to be yang tepat adalah is. My father's name is Budi. Number 4, Betty blah 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 not like soap opera. Oke. Ini berarti kalimat negatif ya, karena di in a brackets itu ada not. Oke, jadi bentuk kalimat negatif yang tepat untuk nomor 4 adalah Betty doesn't like soap opera. Number 5, Tom always blah 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 have breakfast at 7:30. Karena subjeknya Tom, maka verb yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 5 ini adalah Tom always has breakfast at 7:30. Number 6, they usually have lunch in the cafeteria. Subjeknya they, maka diikuti verb 1 have. 7, they blah 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 Japanese. Oke, in a brackets itu ada to be ya, jadi memasangkan atau memilih to be yang tepat untuk subjek they. Maka pasangan yang tepat adalah they are. Number 8, the train blah 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 leave the station at 8 a.m. The train, subjeknya tunggal. Oke, maka diikuti verb SES, leaves. 9, I, in a brackets, be not a doctor. Oke, berarti kalimat nominal negatif ya. Kalimat negatif nominal. Oke. So, the answer is, I am not a doctor. Number 10, Peter and James blah 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 not work in a supermarket at the weekends. Not work, kalimat negatif lagi ya, tapi kalimat verbal. Okay, so Peter and James, plural, do not work in a supermarket at the weekends. Don't work. Okay. Oke, kita lanjut ke latihan ketiga kita hari ini. Ya, di sini kalian harus udah bisa membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari kalimat yang sudah ada di soal itu. Oke, change into negative and interrogative form. Oke, silakan dikerjakan dulu. Setelah itu kita bahas bersama ya. Oke. Baik, kita mulai ya dari nomor 1. Kalimat positifnya ada you read a mystery novel now. Jadi bentuk kalimat negatifnya gimana ya? Oke, ini kalau masih ingat ya, untuk kalimat negatif kita menggunakan do not or does not, diikuti verb 1. Oke, karena subjeknya you, maka auxiliary yang kita gunakan adalah do not. You do not read a mystery novel now. Untuk interrogatifnya, ingat auxiliary kita pindah ke depan ya, not-nya kita hilangkan. Oke, jadi seperti ini. Do you read a mystery novel now? Oke. Number 2. The phone rings several times. Oke. Masih ingat ya, kalimat negatif menggunakan do not or does not. Karena subjeknya the phone rings. Maka kalimat negatifnya menjadi the phone doesn't ring several times. Untuk interrogatifnya menjadi does the phone ring several times? Number 3,
We watched a play at the theater. We watch a play at the theater. Oke, berarti kita menggunakan do not ya, karena subjeknya we. Oke, jadi kalimatnya menjadi seperti ini. We do not watch a play at a theater. Sedangkan kalimat interrogatifnya menjadi do we watch a play at a theater? Ya. Okay, next, number 4. My sister and I go to Bali this holiday. Karena subjeknya my sister and I, plural, maka untuk kalimat negatifnya kita menggunakan do not. My sister and I do not or don't go to Bali this holiday. Sedangkan untuk interrogatifnya, do my sister and I go to Bali this holiday? Okay, the last number. Gary works 10 hours a day. Jadi kalimat negatifnya adalah Gary doesn't work 10 hours a day. Dan kalimat tanyanya menjadi does Gary work 10 hours a day? Oke, jadi begitu ya teman-teman pembahasan atau penjelasan tentang simple present tense. Masih mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa print overview-nya nanti untuk mempermudah pemahaman teman-teman dalam memahami perbedaan setiap tenses yang ada di present tense. Oke. Nah, sekian pembahasan mengenai simple present tense. Oke, kira-kira apa aja sih kesulitan kalian dalam belajar simple present tense? Silahkan share ya di kolom komentar. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe if you like this video. Okay, see you in our next video. Bye-bye.